Halo, assalamualaikum Pak Bos. Ini banyak nih Pak Bos, Jawas mini 1,5 senti nih Pak Bos. Kecil lah. Bentar ya Pak Bos ya. Karena saya nggak ada meteran, jadi saya pakai ini cak ngukurnya nih Pak Bos. Tapi sama aja lah, yang penting 1,5 ya kan. Nah ini kelihatan kan. Bentar ya. Nah ini satu yang panjang gini, dia 1 senti. Kalau yang lebihan saya gunting seperti ini dia 1,5 nih Pak Bos. Jadi kalau dua dua yang agak dalam saya gunting seperti ini dia 2 senti nih Pak Bos. Jadi kalau kita ukur 1,5 senti nih Pak Bos. Cara ngukurnya dari ujung sini ya kemari. Nah kelihatan kan 1,5 senti. belum jelas kelihatan ya kan. Nah ini ya, ke atas sekali ya kan. Nah oke Pak Bos, nih 1,5 senti. Sebenarnya ini pun ada juga, tapi sudah hilang nih Pak Bos. Karena ya agak susah ini. Oke lah Pak Bos, yang penting ini 1,5 senti nih, Jawa super mini nih, mungkin terkecil ini kan. Nah, jadi hari ini saya mau berbagi apa ya, pengalaman saya lah, karena saya bisa buat, jadi saya mau buat videonya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar silahkan ditonton Pak Bos ya, tapi kalau mau pandai jangan di skip, nanti saya nggak dapat ilmunya. Jadi tonton ya dari awal sampai akhir lah kalau bisa, kalau mau pandai ya kan. Karena setiap kata-kata yang saya bilang untuk buat umpan ini itu ada ilmunya tuh Pak Bos, jadi ya jangan di skip ya. Ini banyak nih Pak Bos, Jawas mini semua rata-rata nih ya, 1,5 senti ya. Tapi modelnya gini aja lah, nggak saya cat ya kan. Kalau bahasa kerennya natural deh ya. Nah ini kelihatan, jamin berhasil semua nih Pak Bos. Ini pun sudah ada nih ya, tinggal masang kawat sama lem aja. Jadi kita mau buat Pak Bos ya. Nah ini saya menggunakan kayu jelutung ini Pak Bos. Ya lebih enak lah pakai kayu ini, dia gampang nih Pak Bos. Motong-motongnya dia lembut kayunya, nggak susah, enak dipotong lah. Jadi yang pertama itu Pak Bos, nah ini kelihatan kan, ini kayunya dipotong mereng seperti ini dulu Pak Bos ya. Nah kelihatan kan, yang pertubu yang maaf Pak Bos, agak keselio mulutnya. Ini kan lurus posisinya, jadi kita potong mereng seperti ini. Setelah itu, setelah kita buat miring seperti ini, kalau saya ya, saya karena buatnya manual, jadi saya pakai ini aja Pak Bos buatnya, pakai pisau. Kita potong seperti ini Pak Bos ya. Usahakan motongnya ini Pak Bos dia dibuat bulat lah. Nah seperti ini, jangan rata ya motongnya Pak Bos, dia agak lengkungkan sedikit. Tujuannya kalau kita potong seperti ini, dia lebih gampang menggosoknya nanti Pak Bos. Oke, mungkin udah bisa lah nih ya, ada kelihatan kan. Jadi langsung saja kita gosok ya. Kalau menggosoknya, kalau nggak ada ini ya pakai apa yang ada lah, entah pipa paralon, tapi cari yang ukuran segini nih Pak Bos ya. Saya pun kurang tahu ukurannya, yang penting yang bulat lah.
Yang jelas dia berbahan bulat, dia tidak ada peot sini Pak Bos, harus mulus. Karena kalau dia ada peot kurang rata nanti di sini di mulutnya ini. Sudah kurang gigit ini Pak Bos, amplasnya nih. Jadi kalau di Medan bilangnya bukan amplas, ini kertas pasir ini Pak Bos. Oke, belum sedikit lagi nih Pak Bos. Nah, mungkin ini udah bisa lah nih Pak Bos. Nah, kelihatan kan? Tapi diusahakan rata ya Pak Bos ya ini mulutnya ini, karena kalau dia agak legok sana legok sini nanti nggak jadi actionnya tuh Pak Bos. Jadi buat teman-teman yang pengen nengok actionnya saya dapat ikan, cari aja di video lama saya sering tuh pakai umpan ini Jaws mini nih Pak Bos. Memang kalau ada ikannya apapun cerita, mau umpan apapun, kalau memang ada ikannya pasti dimakan ya kan kalau dapat. Kalau nggak ada ikannya tuh mau apapun umpannya yang mahal sekalipun ya memang nggak ada ikannya nggak ada ya kan. Oke Pak Bos, nah ini udah bisa lah nih, jadi tinggal kita pasang malah nih Pak Bos. Saya malnya segini Pak Bos, kecil ini. Nah ini nggak besar, kecil. Jadi kalau kita ukur mal depannya ini ya, lebarnya ini 1 cm nih Pak Bos, 1 cm lebih sedikit aja lah. Jadi kalau untuk tingginya ini, tingginya kurang lebih 160 gitulah. Tapi di sini Pak Bos saya tidak pakai mal body, saya hanya pakai mal depan ini aja Pak Bos. Karena makin susah dia kalau pakai mal body itu buatnya. Ini kalau menurut saya pribadi ya kan. Jadi kalau sudah dibuat seperti ini Pak Bos, langsung saja kita potong ya. Tapi diusahakan Pak Bos cari kayu yang lembut itu Pak Bos ya, yang gampang dipotong lah kayunya. Kalau yang keras itu ya bisa juga, tapi agak susah kita buatnya. Diusahakan Pak Bos motongnya ini jangan sampai melewati, bukan melewati ya Mas, kalau bisa di luar garis inilah, di luar garis mal ini kita motongnya. Nah oke Pak Bos, kalau udah seperti ini, nah usahakan ya jangan sampai melewati dari garis ini ya, cara motongnya ini. Kalau udah bentuknya seperti ini, kalau saya kan tidak pakai mal body, jadi saya langsung seperti ini Pak Bos.
ya ambil seginilah jaraknya minimal ya. Setelah itu kita potong seperti ini Pak Bos. Pisaunya udah nggak tajam nih. Nah ini udah kelihatan kan. Nah ini bekas potongan seperti ini. Kalau dia udah dipotong seperti ini, nah ini lalu kita potong ya, terus ya kita ikuti ya yang ini, yang bekas potongan tadi keliling ini sampai atas ini. Nah, kelihatan kan, kita ikuti nih Pak Bos ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah udah kelihatan kan Pak Bos, ntar ya. Nah dia harus seperti ini cara saya buat ya, seperti ini ya. Nah, kelihatan kan. Dia harus yang kita potong pertama tadi, setelah itu kita langsung kita potong ikut ya Pak Bos ya, terus dah. Lalu kalau udah seperti ini Pak Bos, ini kita gosok ya pakai kertas pasir yang kasar dulu Pak Bos ya, jangan yang lembut, yang kasar. Lompatnya digosok dulu Pak Bos. Dia terlalu kecil ya. Agak susah dia, sampai terbang-terbang dia nih Pak Bos. Kita gosok sampai rata lah. Kalau halus belum bisa ya kan, karena dia yang kasar. Ini sampai ini Pak Bos ya, nggak ada legoan seperti ini. Nah itu ada kelihatan sedikit nih kan, sampai rata lah. Aduh. Kesenggol Pak Bos tripodnya. Syukurnya nggak jatuh ya kan. Wah ini kalau jadi mungkin amis nih Pak Bos, karena lompat-lompat terus ya, nggak bisa diam ini jawesnya nih. Lompat lagi dia Pak Bos. Tapi diusahakan Pak Bos ya, jangan sampai menggosoknya tuh melewati dari mal garis ini Pak Bos ya.
Oke Pak Bos, ya, ini sudah lumayan lah. Oke, setelah itu saya cari ini Pak Bos, pokoknya dengan alat seadanya aja lah. Saya pakai obeng yang terkecil ini Pak Bos. Jadi saya cucuk dulu belakangnya seperti ini ya. Kalau kayunya lembut dia dicucuk nggak pecah itu Pak Bos, tapi kalau kayunya kayak mana ya, yang kurang bagus itu dia pecah kadang. Nah oke, kalau udah gini Pak Bos, kita perhatikan lagi ya. Nah, ini harus seperti ini Pak Bos. Oke, kalau mau di screenshot nggak apa-apa. Nah, kayak mana ya, dia harus mana ya, ini agak besar, belakang mengecil, di depan sini agak besar nih Pak Bos sedikit, baru kemari mengecil. Nah, sama seperti sebelah kiri nih Pak Bos ya. Oke, kalau udah seperti ini langsung saja ya kita pakai yang ini, yang kertas amplas kebiasaan ngomong kertas pasir, pakai amplas yang halus nih Pak Bos. Kita haluskan dulu. Nah, udah bisa nih Pak Bos, udah mantap lah. Oke, kalau udah seperti ini Pak Bos, kita perhatikan lagi nih yang di bawah ini. Bentar ya, belum jelas ya. Nah ini Pak Bos, nah ini kan, ini diusahakan dia agak ini gimana ya jelaskan ya, ini agak melentung, apa namanya, ini agak gembung lah, agak gimana bilang, pokoknya agak buncit, gembut, apa, melendung seperti ini. Baru setelah itu dinaikkan ke atas gini posisinya Pak Bos ya. Ini kalau buat Jawa 1,5 cm harus seperti ini Pak Bos, soalnya saya pernah buat dia modelnya lurus, dia gagal action Pak Bos. Jadi harus seperti ini Pak Bos ya. Nah ini melentung, agak melentung sedikit, baru dinaikkan, kita potong. Kalau dia lurus dia gagal action, karena saya sudah bolak-balik saya coba gagal action, jadi dia harus seperti ini. Fungsinya untuk menahan air, nggak ngerti lah saya, pokoknya dia mintanya kayak gini lah biar dia jadi actionnya. Oke, udah setelah ini Pak Bos, ini pinggirannya ini, nah kelihatan kan, ini kita gosok Pak Bos ya. Kita gosoknya sesuai selera aja nih Pak Bos. Lompat lagi dia Pak Bos. Oke, udah bisa nih. Jadi bang, ini kayak mana? Nggak dihilangkan. Kalau masalah ini Pak Bos, tinggal tergantung selera kita ya, mau kita hilangkan atau enggak ya tergantung. Tapi kalau ini kita cat, otomatis kita kena timpa cat, jadi hilang ini garisnya ini. Tapi kalau saya pribadi, kadang saya biarkan gini aja, kadang pun saya gosok juga supaya hilang.
namanya untuk pakai sendiri ya kan. Nah ini dia Pak Bos, sudah kelihatan. Oke. Nah ini udah bisa nih Pak Bos, udah mantap. Lompat lagi nih ya. Kalau udah seperti ini Pak Bos, ini depannya ini ya, saya di sini nyucuknya nih Pak Bos, jangan terlalu ke bawah, jangan ke tengah, agak naik sedikitnya. Oke Pak Bos, jadi kita ukur dulu ya berapa senti ini. Nah, ini kita buang sedikit lah biar pas 1,5 senti. Kita gosok aja lah Pak Bos. Biar rapi ya kan. Oke Pak Bos, sudah nampak nih 1,5 senti udah nih. Cuman yang ukur ya di sini untuk membuktikannya bahwasannya ini benar 1,5 senti ini Pak Bos. Tapi agak susah pula nih. Nah ini kan udah dari 26 27. Nah ini nampak kan 27,5, 26, 27. Nah biar lebih jelas, 26, 27, nggak sampai 28 kan. 28-nya di sini nih Pak Bos. Kalau kurang-kurang sedikit, lebih-lebih sedikit ya minta izin lah. Yang penting ini 1,5 nih, karena nggak ada meteran, nggak ada roll meteran. Oke Pak Bos, jadi kalau untuk kawatnya saya dari ini Pak Bos, dari pir baja ini saya buat, jadi biar lebih kuat ya. Sebenarnya pun yang apapun kuat juga, tapi saya lebih senang pakai ini ya. Jadi udah saya bentuk nih Pak Bos, jadi seperti inilah. Jadi kita mau masang kawatnya nih Pak Bos ya. Nah ini dia. Oh. Oke, kita lem dulu Pak Bos.
kawatnya agak baling nih Pak Bos. Jadi kita cari yang lurus dulu lah biar lebih enak ya kan. Oke, ini ada yang lurus nih Pak Bos. Oke, kita usahakan ini dari yang ujung ke sini ke kawat ini Pak Bos lurus ya. Nah, oke, kelihatan kan? Biasanya saya kalau buat itu enak aja, ini agak grogi juga nih Pak Bos. Karena dibuat video dia agak bingung juga nih. Oh, biarpun cara apanya masang kawatnya seperti ini saya jamin kuat ini Pak Bos, karena sudah saya buktikan. Saya pun sering juga narik-narik ikan babon ya kayak gini juga Pak Bos, kuat. Biarpun cara ngelimnya seperti ini, nggak sanksi lepas lah. Kalau untuk di belakang dia biarpun mereng-mereng sedikit nggak apa-apa lah, yang penting di depan ini Pak Bos ya jangan sampai mereng-mereng, karena pengaruh kali nih di kawat depan ini ya. Oke, nah harus lurus seperti ini ya. Oke Pak Bos, kalau udah gini kita buat nama ya. Karena kan anak saya namanya Rapanca itu ya, sekarang udah kelas 1 SMP. Makanya saya buat di sini Rapanca. Waduh, kena lem jadi kurang jelas dah. Ini tang ini spesial nih Pak Bos untuk ngelem-ngelem inilah. Nah, jadi biar agak enak gitulah. Oke, sambil nunggu itu kering. Jadi ini Pak Bos, scriptnya nih ya. Saya menggunakan karet kolor nih Pak Bos. Nah ini saya cari-cari lah bekas celana teman-teman yang nggak kepake lagi, saya cari, saya ambil. Jadi kita sekalian lah Pak Bos ya. Kita buatkan scriptnya dulu Pak Bos. Kalau panjangnya tergantung selera kita Pak Bos ya, tapi jangan terlalu pendek kali. Oke Pak Bos, ini udah jadi ya. Ini saya potong videonya karena nanti panjang kali durasinya. Ngantuk nanti nontonnya nanti. Jadi sudah siap lah, jadi tinggal tes actionnya.
Ini Pak Bos, depannya seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan lah bahwasanya memang ini yang tadi saya buat, saya tes. Nah ini dia Pak Bos, 1,5 cm nih Pak Bos. Super mini nih, karena di spot saya ini kalau besar-besar kali pun ikannya takut makan itu Pak Bos. Jadi kalau super mini ini ya, kemungkinan mau makan lah. Oke, kita tes langsung ya. Oke Pak Bos, nah ini dia yang tadi saya buat tadi ya kan. Jadi nggak tipu-tipu, nggak saya ganti nih ya, kelihatan. Jadi kayak gitulah suaranya Pak Bos, dia tidak terlalu bising, tapi kalau menurut saya mantap tuh suara kayak gitu. Karena kalau bising kali pun ikannya tuh takut dia Pak Bos. Kalau bahasa Medannya dia ngedon, takut duluan dengar suara bising itu. Tapi lain spot, lain daerah, lain-lain lah. Tapi kalau di sini saya pernah juga buat yang 2,5, 3 cm, 2,7 total nggak memakan ikannya Pak Bos. Tapi 1,5 ini saya buat, alhamdulillah lah ikannya mau makan karena tidak terlalu bising. Oke, buat teman-teman, semoga video saya yang tak seberapa ini bermanfaat ya. Jadi apabila ada salah-salah kata, hasil video saya kurang bagus ataupun banyak yang kurang, saya minta maaf lah Pak Bos. Salam strike dari anak Medan.